gitu loh, bukan terus laporan ke orang tua, bapak saya dipukul di pondok, kaki saya memar-memar sampai berdarah gitu. Padahal ya nggak memar, nggak berdarah juga gitu. Jangan sampai seperti itu. Yang nyesel nanti antum. Dan kejadian seperti ini banyak. Bahkan saya punya kawan, intinya bapaknya ini anggota satuan khusus ya. Ini sempat ramai itu. Jadi sebenarnya yang salah itu dia. Jadi dia terlambat sholat. Bukan terlambat sholat, dia nggak sholat di masjid. Nggak sholat di masjid, dia sholat di kamar. Kemudian ada salah satu bagian seksi ibadah memperingatkan, antum kalau sholat, laki-laki itu sholat di masjid, jangan sholat di kamar, nggak jamaah lagi gitu. Nah ini santrinya ini ngeyel, dinasihati oleh kakak kelasnya yang bagian ibadah, ngeyel. Nah karena ngeyel, akhirnya kakak kelasnya ini kan apa ya, marah, jengkel. Di sampingnya itu ada apa? Jembatan. Ada ember, embernya diambil, kemudian embernya dilempar kemana? Ke samping tadi, orang tadi, santri tadi. Dan embernya memang pecah. Apa laporan santri tadi ke orang tuanya? Pak, saya di pondok, saya disiksa oleh kakak kelas saya dipukul pakai ember, embernya sampai pecah. Dan santri ini nggak adil ketika memberitahukan kondisinya. Harusnya saya terlambat sholat, saya nggak sholat di masjid, saya sholat di asrama, saya sholat sendirian. Harusnya kan adil. Akhirnya kan namanya orang tua ketika mendengar seperti itu, wah anak saya disiksa di pondok. Akhirnya bapaknya datang bawa satu kompi. Anaknya habis itu di visum apa namanya di visum ya. Akhirnya bapaknya minta anaknya ini di visum karena bapaknya takut anaknya mungkin patah tulang, gagal otak dan lain sebagainya. Nah ketika di visum ya nggak kenapa-napa. Padahal bapaknya itu datang ke pondok marah-marah bawa satu kompi, udah ngancam ustadznya, saya pidanakan, saya bawa ke meja hijau, saya tuntut pondok ini. Kemudian sudah menjelek-jelekan ustadznya. Ustadznya ya ketika mendapati seperti itu dipanggil, siapa tadi yang nyidang santri tadi, kenapa antum seperti itu? Ketika dijelaskan begini ya, pondoknya nyantai, silahkan bawa ke meja hijau. Ketika hasil visum keluar, ternyata apa? Santrinya nggak kenapa-napa. Bapaknya tadi sudah marah-marah ke ustadznya sudah dijelek-jelekin. Anaknya sudah dicabut dari pondok. Yang salah siapa di sini? Ya anaknya. Maka ketika antum laporan kepada orang tua harus adil. Kabarkan. Ya memang embernya pecah, tapi embernya pecah kan kena tembok, bukan kena muka antum. Laporannya dibuat-buat gitu loh. Maka seperti ini yang akhirnya santri tersebut akhirnya menyesal. Saya kenapa dulu saya keluar dari pondok? Kenapa bapak saya